Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Saya Muhammad Agung Akbar, mahasiswa manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya ingin membahas sedikit tentang implementasi Pancasila. Jadi kalau kita berbicara tentang Pancasila, maka kita akan berbicara dulu tentang dasar negara. Sebuah negara itu pasti memiliki dasar atau arah tujuan yang bisa menjadi patokan untuk menuju masa depan. Jadi negara kita tercinta Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara hasil dari sidang rapat BPUPKI. Bapak Presiden Insinyur Soekarno menyarankan dan memberikan gagasan ini. Namun jika kita berpikir, apakah tepat 5 gagasan ini dengan kultur kebudayaan Indonesia yang beragam? Apakah cocok dan apakah bisa diterapkan? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang bisa kita bahas dari sini? Ketuhanan yang Maha Esa berarti kita harus mengakui bahwasanya ada Tuhan yang Esa. Ada Tuhan yang lebih kuat, ada Tuhan yang lebih kuasa di atas manusia. Indonesia memiliki dan memberikan keyakinan terhadap 6 agama dan mempercayai 6 agama yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua itu termasuk agama-agama yang percaya terhadap Tuhan. Dan di semua agama ini memiliki sifat mengagungkan Tuhannya dengan Esa, namun sesuai dengan ajaran masing-masing. Jadi jika ada sebuah agama yang di luar dari agama ini yang tidak mengakui adanya Tuhan atau tidak pernah mendapat perizinan dari pemerintah Indonesia, maka itu ditanda tanya. Dan sila pertama ini menunjukkan bahwasanya di Indonesia umat beragama itu sangat diterima dan sifat toleransi dan sangat dijunjung tinggi. Dan untuk kedepannya di sila pertama ini adalah kita harus lebih bersifat terbuka, bersifat toleransi, saling menghargai antar umat beragama. Sebenarnya tujuan masa depan dari sila pertama tadi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti rakyat Indonesia memiliki hak untuk keadilan. Jika kehormatannya, jika haknya diganggu, jika itu memang haknya terganggu dan merasa dicampuri oleh orang lain, maka dia akan bisa menuntut. Karena apa? Karena itu hak dia dan butuh keadilan. Beradab. Rakyat Indonesia diperintahkan untuk beradab, memiliki sifat adab, memiliki akhlak yang baik. Jadi sila kedua ini mengajarkan kita apa? Setiap manusia memiliki hak, namun tidak boleh di luar dari batas hak-haknya. Dan setiap manusia, setiap rakyat Indonesia diajarkan untuk memiliki perilaku yang sopan, akhlak budi pekerti yang baik, dan sifat saling menghargai. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kita disuruh untuk bersatu sebagai rakyat Indonesia. Kita memiliki banyak suku, kita memiliki banyak beragam budaya, kita banyak memiliki adat istiadat. Namun kita tetap satu, kita tetap Indonesia, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita satu dengan atas nama Indonesia. Makanya dilarang untuk kita bersifat rasis, dilarang kita menghina antar agama, antar suku, antar ras. Dan sebenarnya ini untuk menjadi pelajaran untuk kita ke depannya agar tidak ada lagi yang namanya sifat rasisme. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diajarkan kita untuk jika menyelesaikan suatu masalah harus dengan musyawarah.
Tidak boleh kita main hakim sendiri. Oke, ada seseorang melakukan tindak kejahatan, maka tidak bisa langsung kita hakimi, kita pukuli, tidak. Semua itu ada prosesnya. Semua itu ada jalur hukumnya. Semua itu ada hasil musyawarah. Dan jika kita ingin membuat suatu pendapat, maka lebih baiknya dibicarakan dengan musyawarah agar terciptanya hasil keputusan yang bersama. Tidak ada saling ego, tidak ada saling sakit menyakiti. Ini salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menuntut keadilan bagi setiap rakyatnya. Tidak itu memandang harta. Sementara si miskin melakukan kejahatan maka langsung ditindak, langsung diberikan hukuman. Si kaya jika berbuat suatu kejahatan karena dia punya uang, punya harta, dia bebas memberi hukuman, dia bebas membeli hukuman agar dia tidak diberi hukuman. Di mana letak keadilannya? Maka nilai Pancasila yang kelima ini yang sangat sulit diterapkan di Indonesia. Ada seorang kakek tua yang hanya mengambil kayu dari sebuah hutan dipenjara 10 tahun. Namun banyak pejabat-pejabat yang korupsi atau lain sebagainya yang hanya dipenjara 2 tahun. Di sini perlu dipertanyakan nilai keadilan sosialnya. Jadi, bagaimana kita menerapkan ini semua? Kita tidak bisa menerapkan ini langsung kepada semua orang, harus kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bersifat toleransi seperti sila pertama, bagaimana kita menghargai hak orang lain dan menjaga budi pekerti kita terhadap sesama seperti sila kedua, dan tetap menjaga persatuan kita tanpa adanya memandang suku dan rasisme seperti sila ketiga. Menghasilkan suatu pendapat dengan musyawarah seperti sila keempat, dan berlaku adil terhadap siapapun dalam memutuskan suatu apapun dan dalam mengadili apapun seperti sila kelima. Jika kita menerapkan ini semua, insya Allah maka hidup rakyat Indonesia akan tentram, aman, damai. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang implementasi Pancasila. Saya jika ada kesilapan kata itu datangnya dari saya, dan jika itu ada kebenaran datangnya dari Allah. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.